Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa semester 6 Angkatan 2020 Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan dokumen kerangka acuan andal untuk pembangunan waduk Pabuaran di Kabupaten Bogor yang merupakan proyek dari PT Aquatic Solisindo. Untuk yang pertama, berikut ini merupakan latar belakang masalah yang diangkat oleh tim kami. Terdapat 3 permasalahan utama, yaitu tingginya curah hujan di Bogor yang dapat menyebabkan bahaya banjir, bahaya bagi masyarakat, penghamburan sumber daya air, dan pengolahan air yang dapat berguna bagi warga sekitar. Dari latar belakang masalah yang ada, tim kami merumuskan 4 tujuan utama pembangunan, yaitu penyimpanan cadangan air, rencana mitigasi bencana banjir, penyediaan irigasi daerah setempat, dan perlindungan ekosistem setempat. Dari rencana pembangunan tersebut, terdapat dampak yang ditimbulkan dari proses prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Timbulnya dampak positif dan negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya perlu dipantau dan dikelola dengan adanya dokumen andal sebagai tindakan penekanan dampak negatif dan perbesaran dampak positif. Dokumen AMDAL digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar akibat dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Nah, ya selanjutnya masuk ke dalam bagian pelingkupan. Boleh di next. Yang pertama itu ada rencana kegiatan. Proyek pembangunan Waduk Pabuaran ini direncanakan memiliki luas area sebesar 12,3 hektar, di mana saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Nah, proyek ini sendiri merupakan hasil kerjasama antara PT Aquatic Solusindo, PT Aquaflow Industry, dan Clearwater Consulting. Nah, berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 terkait RT RW Kabupaten Bogor pada tahun 2016 hingga 2036, lokasi pembangunan waduk ini telah sesuai dengan persyaratan RT RW. Nah, dalam memilih lokasi kegiatan sendiri, kami beberapa hal. Nah, berikut ini merupakan gambar lokasi waduk Pabuaran, di mana terdiri dari bagian waduk, kantor karyawan, kanal, serta akses jalan masuk ke area waduk. Boleh next. Nah, kemudian pada slide ini tertera jadwal pelaksanaan kegiatan, di mana terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan tahap operasional. Pembangunan waduk Pabuaran ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2026. Boleh next. Next lagi. Nah, selanjutnya itu komponen rencana kegiatan yang menimbulkan dampak. Pada tahap prakonstruksi, kegiatan menimbulkan dampak terdiri dari kegiatan studi kelayakan, survei, perizinan, dan persiapan lahan. Pada tahap konstruksi, kegiatan yang menimbulkan dampak itu meliputi pembangunan waduk, bangunan pelengkap, bangunan prasarana air baku, serta bangunan pendukung pengairan dan pengendali banjir dengan beberapa paket pekerjaan seperti yang tertera pada slide. Salah satunya itu pekerjaan pembangunan akses jalan, di mana akses jalan ini merupakan salah satu unsur penting untuk memudahkan akses mobilisasi alat berat dan material bangunan, sehingga perlu mempertimbangkan akses jalan masyarakat yang terdampak agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada tahap operasional, di mana kegiatan yang menimbulkan dampak itu terdiri dari rekrutmen karyawan, pengoperasian waduk, dan pemeliharaan waduk. Boleh di next. Selanjutnya adalah bagian deskripsi rona lingkungan awal yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah komponen geofisika kimia. Nah, untuk kondisi iklim sendiri, Kecamatan Sukamakmur ini memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.000 sampai 3.000 mm dengan suhu rata-rata bulanan antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Nah, untuk fisiografi dan geomorfologinya sendiri, Kecamatan Sukamakmur terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian 500 hingga 1.000 mdpl. Selain itu, juga Kecamatan Sukamakmur memiliki dataran tinggi yang terletak di sepanjang Sungai Cikeas dan Cisadane dengan ketinggian 300 hingga 500 mdpl. Boleh di next. Untuk geologi dan jenis tanah, Kecamatan Sukamakmur ini terdiri dari formasi Bogor, yaitu endapan sedimen yang terdiri dari batu pasir, batu lempung, dan batu kapur. Yang terakhir itu ada hidrologi, di mana pembangunan waduk ini dapat mempengaruhi kondisi hidrologi dengan mengubah aliran air dan menahan air di sekitar waduk. Di mana hal ini dapat mempengaruhi siklus air seperti adanya peningkatan kelembapan udara dan suhu. Boleh di next. Yang kedua adalah komponen lingkungan biologi, di mana Kecamatan Sukamakmur ini merupakan kawasan resapan air, kawasan pertanian tanah basah dan tanah kering, serta dijadikan sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Bogor. Boleh di next. Yang ketiga adalah komponen sosial ekonomi budaya.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2022, Kabupaten Bogor ini memiliki jumlah penduduk sebesar 5.566.840 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cibinong, Bojonggede, dan Gunung Putri. Nah, Kecamatan Sukamakmur sendiri memiliki penduduk sebesar 87.850 jiwa. Untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat Kecamatan Sukamakmur ini didominasi dari sektor pertanian dengan produksi hasil panen sebesar 47.108 ton per tahun. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Sukamakmur ini mayoritas beragama Islam, di mana Kecamatan Sukamakmur ini memiliki 158 unit masjid. Boleh di next. Nah, yang keempat adalah komponen kesehatan masyarakat. Beberapa jenis penyakit yang terdapat di Kabupaten Bogor itu ada DBD, ISPA, malaria, dan HIV/AIDS. Nah, lalu Kecamatan Sukamakmur ini memiliki beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan apotek. Nah, lalu untuk bagian akses air bersih, salah satu penyedia air bersih di Kabupaten Bogor itu PDAM Tirta Kahuripan, di mana cakupan pelayanannya itu baru mencapai 26 dari 40 kecamatan. Dan yang terakhir itu ada komponen lalu lintas. Nah, dilansir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, penggunaan alat berat yang mengangkut bahan untuk konstruksi dan tambang itu dapat dilakukan di jalan-jalan besar pada pukul 8 malam hingga 5 pagi dengan syarat mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pengangkutan dapat dilakukan di siang hari dengan catatan tidak ada warga yang dirugikan. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada hasil pelibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat pada proyek pembangunan Waduk Pabuaran ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat 3, Permen LHK nomor 17 tahun 2012, dan PP nomor 27 tahun 2012 Pasal 9. Boleh di next. Berikut ini merupakan matriks identifikasi dampak yang telah kelompok kami buat. Dapat dilihat dari sini terdapat beberapa komponen lingkungan, yaitu fisik, kimia, biologi, hidrologi, sosial ekonomi, sosial budaya, kesehatan lingkungan, dan masyarakat. Nah, dari komponen lingkungan tersebut, untuk kegiatan sumber dampaknya di sini dikategorikan menjadi 3 rencana kegiatan besar, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan juga operasi atau produksi. Jika dilihat pada matriks ini, jika terdapat tanda X pada tabel tersebut, artinya ada interaksi dari kegiatan yang bersinggungan dengan komponen lingkungan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah evaluasi dampak potensial, di mana ini merupakan langkah untuk mengetahui apakah dampak potensial yang dihasilkan dapat didefinisikan sebagai dampak penting hipotetik atau tidak. Berikut merupakan kriteria penentuan dampak penting. Seperti yang telah tertera dalam Kepala Bapedal nomor 56 tahun 1994, terdapat 7 kriteria dampak penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan dampak penting hipotetik. Terdiri dari yang pertama adalah jumlah manusia yang terkena dampak, yang kedua adalah luas wilayah, yang ketiga adalah lamanya dampak berlangsung, yang keempat adalah intensitas dampak, yang kelima adalah banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, yang keenam adalah sifat kumulatif dampak, dan yang ketujuh adalah berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Boleh di next. Selanjutnya merupakan tabel penilaian dampak penting. Dapat terlihat pada tabel di sebelah kanan bahwa penilaian itu akan dimulai dari bobot min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan juga plus 3. Nilai min 3 ini akan menunjukkan kriteria dampak tersebut akan menghasilkan dampak negatif yang luas dan sifatnya besar. Dengan kegiatan yang berlangsung itu cukup lama, yakni sebesar lebih dari 6 tahun. Lalu untuk nilai bobot lebih dari plus 3 menunjukkan bahwa dampak yang dikaji tersebut menghasilkan dampak positif dengan intensitas yang besar untuk manusia serta area dan komponen lingkungan yang terkena dampak. Boleh di next. Selanjutnya merupakan tabel penilaian dampak penting. Penilaian ini dilakukan secara keseluruhan untuk seluruh kegiatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan juga pasca konstruksi atau operasi. Dapat terlihat dalam tabel sebagai contoh untuk sumber dampak dari persiapan lahan akan mempengaruhi interaksi sosial masyarakat. Untuk dampak potensial yang terjadi, ini akan mungkin menimbulkan konflik dan ketidakpuasan antar masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dengan pemerintah atau pemangku kebijakan. Serta untuk evaluasi terkait perubahan tata guna lahan DAS menjadi waduk yang dapat memberikan sisi positif dan manfaat untuk keadaan persawahan masyarakat setempat. Dan dapat terlihat bahwa dampak dari persiapan lahan ini mendapatkan nilai sebesar 10 yang menunjukkan bahwa dampak penting ini termasuk dalam dampak penting positif. Boleh di next. Dan selanjutnya merupakan rekapan dari penilaian dampak untuk setiap dampak potensial dari setiap kegiatan. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya merupakan prioritas dampak penting hipotetik yang merupakan sebagai proses penentuan kelompok dampak penting tertentu yang perlu dikaji lebih dalam berkaitan dengan rencana kegiatan yang dilakukan. Boleh next. Berdasarkan hasil scoring dan juga pertimbangan analisis sebelumnya, didapatkan 7 dampak penting hipotetik dari pembangunan waduk Pabuaran. Di antaranya yang pertama, kualitas air sungai, yang kedua, vegetasi waduk, yang ketiga, biota air, yang keempat, akses air bersih, yang kelima, kualitas udara, yang keenam, dampak penyakit, dan juga yang ketujuh, sosial dan ekonomi.
Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen dampak penting hipotetik. Yang pertama adalah kualitas air sungai, di mana pembangunan waduk pembuangan ini dapat mencemari air sungai akibat aktivitas prakonstruksi dan juga konstruksi yang akan menghasilkan limbah yang akan mencemari sungai. Yang kedua adalah vegetasi waduk, di mana pembangunan waduk pembuangan ini akan menggunakan hutan dan persawahan milik warga, sehingga dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Yang ketiga adalah biota air, di mana proses pembangunan waduk pembuangan ini dapat merusak habitat biota sungai dan juga penurunan jumlah biota sungai. Yang keempat, dampak penting lainnya adalah akses air bersih, di mana besarnya potensi tercemarnya sungai ini dapat mempengaruhi kualitas air bersih bagi masyarakat sekitar, dan dampaknya akan berlangsung cukup lama selama keberlangsungan pembangunan. Boleh di-next. Selanjutnya merupakan kualitas udara, di mana kegiatan prakonstruksi dan juga konstruksi seperti mobilisasi alat berat dan penggunaan alat berat ini akan menghasilkan polutan yang akan menurunkan kualitas udara. Dampak penyakit untuk dalam dampak penting ini, penyebaran penyakit itu dapat terjadi melalui adanya air limbah konstruksi dan juga air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan proyek. Dan yang terakhir adalah sosial ekonomi, di mana dari segi ekonomi pembangunan ini dapat membuka usaha peluang untuk masyarakat sekitar. Boleh di-next. Oke, kemudian adalah batas wilayah studi. Batas wilayah studi ini sendiri merupakan area geografis yang terdampak dari oleh pembangunan waduk itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak. Boleh next. Nah, oke, yang pertama adalah batas kegiatan seperti yang tercantum pada warna hijau. Di sini tuh kami batas kegiatan seluas 12,3 hektar yang terdiri dari kawasan pertanian, lahan basah, dan lahan kering. Dan di sini juga kami jauh dari permukiman dan juga bukan kawasan lindung sehingga akan meminimalisir dampak. Kemudian yang kedua adalah batas ekologis yang ditunjukkan oleh warna hitam. Nah, di situ itu kami merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012, dan di situ itu kami menggunakan ekologis daratan, air, dan udara, yang mana itu akan berpengaruh terhadap vegetasi di sana. Boleh next. Kemudian berikutnya adalah batas sosial yang ditunjukkan oleh warna ungu. Di situ merupakan tempat di mana masyarakat beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain yang kemungkinan akan terdampak dari pembangunan waduk itu sendiri, terdiri dari perumahan dan juga beberapa fasilitas umum. Dan kemudian yang berikutnya adalah batas administratif yang ditunjukkan oleh garis warna pink itu. Nah, kemudian di sini adalah ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, budaya oleh masyarakat, dan juga dipengaruhi oleh kepentingan administrasi, pemerintahan, ataupun juga politik. Boleh di next. Dan kemudian yang terakhir adalah batas waktu kajian. Di sini kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan di sini itu batas waktu kajian kami tentukan, kami jabarkan pada setiap segmen konstruksi dari waduk itu sendiri dan disesuaikan dengan kapasitas dan luas proyek tersebut. Boleh di next. Oke, kemudian adalah metode studi yang terdiri dari 3 metode. Yang pertama dari pengumpulan dan analisis data, perakiraan dampak penting, dan juga evaluasi dari dampak penting yang sudah kami analisis. Boleh di next. Yang pertama dari pengumpulan analisis data, kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dari fisika kimia seperti kondisi iklim, kualitas air, dan sebagainya dengan penggunaan data sekunder. Kemudian dari kedua adalah biologis dengan metode analisis vegetasi yang terdampak di sekitar waduk dengan metode sistematik random sampling dan juga observasi. Kemudian dari sosial budaya terhadap masyarakatnya, kami menganalisis perkembangan penduduk dan kesejahteraan mereka dengan data primer dan sekunder. Kemudian yang keempat adalah kesehatan, analisis angka penyakit, akses air bersih, dan kesehatan yang akibat dari pembangunan waduk tersebut, dan juga dari data primer dan sekunder, wawancara, kuesioner, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir adalah lalu lintas yang terdampak dari proyek tersebut, seperti volume, dan juga bisa jadi dasar kami untuk menentukan mobilisasi proyek yang akan berlangsung. Kami juga melakukan survei dan juga acuan dari buku dan manual yang berlaku di Indonesia. Boleh di next. Kemudian yang kedua adalah metode perakiraan dampak penting. Dan di sini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah besaran dampak, yang merupakan selisih dampak kondisi lingkungan hidup sebelum dan juga setelah adanya kegiatan proyek pembangunan waduk ini berjalan. Untuk metodenya kami menggunakan 2 metode. Yang pertama formal, yaitu yang dapat dihitung dengan perhitungan matematis dan juga jelas angkanya. Kemudian yang kedua adalah metode non formal, yang mana kami menggunakan penilaian ahli atau kemampuan pakar dalam bidang tersebut untuk memperkirakan besaran dampak yang akan terjadi. Dan kemudian di situ juga kami menyusun dampak tersebut berdasarkan dari tingkat kepentingannya, baik dari positif, tidak penting positif, penting negatif, hingga tidak penting negatif, dengan beberapa nilai yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah metode evaluasi dampak penting berdasarkan dampak penting yang telah kami ketahui sebelumnya. Yang pertama itu metode evaluasi kami gunakan terhadap dampak penting agar mengetahui pengaruh dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan antar kegiatan satu dengan lain, dan juga yang terakhir adalah sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan
Yang pertama adalah kausatif, opsi alternatif yang dapat meminimalisir dampak negatif. Kemudian kami juga dapat mengidentifikasi ciri dampak positif ataupun negatif, kemudian waktu ambang batas dan sejenisnya. Dan kemudian yang terakhir adalah kelompok masyarakat, bagaimana proyek kami itu apabila terdapat permasalahan bisa diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi next. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.